semuanya, apa kabar kaum rebahan? Semoga sehat-sehat selalu ya. Yang belum rebahan, ayo rebahan dulu. Kalau udah, mari kita let's go. Di hadapan cahaya keemasan itu, gajah raksasa yang mempesona dan berseri-seri itu lembek seperti tahu. Tombak emas menyapu ketika gajah raksasa itu segera hancur. Ketika gajah raksasa hancur, yang tersembunyi di dalamnya, Jinmu, kemudian terkena serangan tombak yang tangguh. Segera, ekspresi horor muncul di wajahnya. Mereka telah bertarung sekali sebelumnya, dan Jinmu jelas menyadari betapa kuatnya Lindong. Oleh karena itu, Jinmu tidak menahan sama sekali dalam pertempuran ini dan dia langsung bertarung dengan kekuatan penuhnya. Dari apa yang dia mengerti, kekuatan Lindong sebagian besar berasal dari seni bela diri yang tangguh, dan selama dia tidak menggunakan seni bela diri yang kuat itu, dia tidak akan mampu melawannya. Tentu saja, hasil akhir sekali lagi membuat Jinmu mengerti bahwa dia mungkin agak terlalu naif. Lindong hanya menggunakan tombak tulang di tangannya, dan dia tidak melakukan seni bela diri yang tangguh seperti Great Heaven Desolate Imprisoning Heavenly Finger. Namun, pada akhirnya, Saint Elephant Sky Crumbling Tackle milik Jinmu mudah hancur. Kekuatan seni bela diri yang meningkatkan fisik, tubuh emas nirvana kecil, akhirnya secara bertahap terungkap. Di bawah tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya, mata Lindong sedingin es, sementara tombak emas di tangannya tidak melambat sama sekali karena tanpa ampun terbang ke arah Jinmu yang rentan. Tombaknya menari-nari di udara dan itu benar-benar pemandangan yang ganas. Radiant Mysterious Cover, teriak Jinmu. Pada saat ini, Jinmu mencium aroma kematian yang kental. Dia tahu bahwa jika serangan Lindong mendarat di tubuhnya, dia tidak akan mudah pergi, bahkan jika dia berhasil selamat. Segera, tatapan ganas melintas di matanya saat tubuhnya tersentak. Yuan Power meledak keluar dari tubuhnya tanpa menahan diri, membentuk layar cahaya yang sangat tebal di luar tubuhnya. Layar cahaya sejernih kristal dan memberikan rasa aman yang solid. Ketika layar cahaya terbentuk, tombak emas melayang seperti naga emas yang membara. Di bawah tatapan dari kerumunan, tombak emas dengan kejam menabrak layar cahaya. Bang! Layar cahaya bergetar hebat, sementara retakan dengan cepat memanjang keluar. Berdiri di dalam, tampilan pucat segera muncul di wajah Jinmu. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana kekuatan pertempuran Lindong telah melonjak begitu banyak dalam beberapa hari yang singkat. Meledak, 2 suara sedingin es terdengar dari mulut Lindong. Segera setelah itu, layar cahaya yang menyilaukan langsung meledak ketika kekuatan ganas menabrak tubuh Jinmu, segera menyebabkan dia memuntahkan seteguk darah segar, sementara tubuhnya melesat ke belakang seperti layang-layang yang rusak. Jatuh ke debu. Ketika mereka melihat sosok Jinmu yang menyesal, seluruh area menjadi gempar. Tatapan kagum berbalik ke arah sosok Lindong. Meskipun beberapa orang di sini telah mendengar tentang pertarungan Lindong dengan Jinmu di kota yang pemenang yang jelas belum diputuskan pada saat itu. Namun, pemandangan hari ini membuat mereka benar-benar mengerti siapa yang menang dan yang kalah di antara mereka berdua. Haisa dan 3 lainnya yang sedang bertarung dengan Motai dan yang lainnya, juga diberi pukulan kejam di hati mereka. Segera setelah itu, ekspresi mereka sedikit berfluktuasi. Mereka awalnya berpikir bahwa, bahkan jika Lindong mampu melawan setengah langkah untuk praktisi nirvana, ia paling tidak pasti akan menarik melawan Jinmu. Namun, pemandangan di depan mereka telah melampaui harapan mereka. Di udara, Lindong apatis menatap Jinmu saat ia muntah darah dan mundur, sementara niat membunuh di mata Lindong tidak sedikit pun melemah. Lindong sudah memutuskan malam ini. Dia tidak berencana melukai Jinmu, tapi benar-benar menyingkirkan pembuat onar ini. Sebelumnya, dia telah menahan diri, namun, ini hanya mengakibatkan bencana yang tak terduga malam ini. Jika Lindong masih membiarkan Jinmu hidup, pasti akan ada masalah di kemudian hari. Ini adalah sesuatu yang pasti tidak bisa diterima oleh orang seperti Lindong. Oleh karena itu,
Setelah menerbangkan kembali sosok Jinmu, tubuh Lindong sekali lagi berlari ke depan. Dalam sekejap, dia muncul di depan Jinmu, yang auranya saat ini goyah. Tombak maut di tangan Lindong merobek-robek langit malam dan dengan ganas mendorong ke arah dada Jinmu. "Lindong, kamu berani!" ucap Jinmu kaget dengan tindakan Lindong, saat dia dengan cepat berteriak dengan suara tegas. Desir. Tepat ketika kata-katanya keluar dari mulutnya, kekuatan yang mematikan itu memahat garis-garis darah di wajahnya. Pada saat ini, dia sepenuhnya menerima kenyataan. Lindong benar-benar akan membunuhnya. Ancaman kematian menyelimuti hati Jinmu. Namun, ia masih setengah langkah ke praktisi nirvana. Dengan jentikan pikirannya, dia mengaktifkan armor batin Soul Tracer-nya yang ketat, dan sebuah lingkaran cahaya merah samar segera menyebar. Meskipun demikian, dia telah meremehkan kecepatan serangan Lindong saat ini. Kekuatan manifestasi puncaknya dikombinasikan dengan tubuh emas nirwana kecil yang ditingkatkan, telah menyebabkan kekuatan pertempurannya melonjak beberapa kali. Dengan demikian, sebelum lingkaran cahaya merah benar-benar menyebar dan terwujud, kilatan emas menembus seperti kilat sebelum mendarat dengan kejam di dada Jinmu. Cerot, cerot, bunyi ujung tombak yang masuk ke dalam daging terdengar keluar secara diam-diam, menyebabkan area di sekitarnya langsung hening tanpa suara. Tombak tulang telah menembus dada Jinmu. Ketika itu muncul dari punggungnya, darah segar menyembur keluar seperti air mancur, sementara tubuh Jinmu menegang. Dalam kehidupanmu selanjutnya, pikirkan konsekuensinya sebelum melakukan perbuatan jahat apapun, ucap Lindong. Lindong dengan dingin menatap Jinmu yang mulai terkulai lemah. Sementara darah terus mengalir keluar dari mulutnya, Jinmu tersentak tombak tulang dengan kejam, menyebabkan Jinmu membanting ke tanah. Sementara itu, suara patah tulang samar bergema. Adegan semula semrawut itu kini sunyi senyap. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus berbalik ke arah Jinmu, yang berjuang sedikit sebelum benar-benar berubah kaku, dan semua orang tidak bisa membantu tetapi dengan kuat menelan seteguk ludah. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Jinmu benar-benar mati sedemikian rupa di tangan orang itu. Kekuatan pertempuran dan kekejaman yang luar biasa. Kemudian, tatapan mereka secara bersamaan berbalik dari sudut yang berbeda ke arah sosok yang melayang di udara. Pada titik ini, belas kasihan dan penghinaan dari sebelumnya sekarang diam-diam tidak ada lagi. Kematian Jinmu juga memadamkan api pertempuran untuk kedua belah pihak. Motai dan yang lainnya memandangi mayat Jinmu dan menelan ludah, sulit untuk menggambarkan keterkejutan di hati mereka. Sementara itu, Haisa dan tiga lainnya menyaksikan adegan ini dengan ekspresi suram. Beberapa saat kemudian, tiga lainnya kecuali Haisa tiba-tiba mundur sambil dengan takut melihat ke arah Lindong. "Teman, kami tidak ikut campur sama sekali dalam masalah ini dari sebelumnya, dan tidak akan lagi ada hubungannya dengan itu." Kata-kata mereka segera menunjukkan memperjelas posisi mereka. Jinmu sudah meninggal dan jelas tidak ada gunanya bagi mereka untuk melakukan sesuatu yang lebih. Mereka bukan orang bodoh dan tidak akan menyinggung Lindong yang sangat kuat atas Jinmu yang mati. Ketika dia mendengar kata-kata mereka, ekspresi Haisa yang awalnya suram menjadi lebih buruk. Baik dirinya dan Jinmu adalah penghasut utama masalah malam ini, dan dia bahkan telah menarik iblis bis. Mereka bertiga bisa mundur dari masalah ini tetapi dia mungkin akan menghadapi beberapa kesulitan. Pada saat ini, waktu sudah mendekati fajar. Sinar cahaya redup menyinari, menyebabkan seluruh pegunungan menjadi kabur. Lindong berdiri di udara dan mengulurkan tangannya saat kekuatan isap menghisap tas Qiankun Jinmu ke tangannya. Lindong kemudian memalingkan matanya yang acuh tak acuh untuk pertama kali melihat ketiga orang itu sebelum perlahan-lahan beralih ke Haisa. "Lindong, apa lagi yang kamu rencanakan?" ucap Haisa. Setelah melihat Lindong di atas, kulit kepala Haisa agak mati rasa. Kekuatannya setara dengan Jinmu, dan karena Lindong bisa membunuh Jinmu, dia juga akan bisa membunuh Haisa. Hal ini menyebabkan penyesalan merayap diam-diam di hati Haisa. Jika dia tahu bahwa Lindong sebenarnya sangat ganas, dia tidak akan bekerja sama dengan Jinmu. Gumam Haisa.
Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Tidak peduli apa, ada banyak orang yang menonton dan dia hanya bisa berdiri teguh. Turun dan temani dia, ucap Lindong. Suara Lindong datar dan tanpa emosi. Dia juga agak jijik dengan Haisa ini, maka dia tidak berencana untuk berbelas kasih. Sosoknya bergerak, muncul di langit di atas Haisa saat tombak tulang didorong keluar. Sebuah kekuatan yang sangat mematikan merobek udara, dengan ganas terbang menuju kepala yang terakhir. Lindong, jangan berlebihan, teriak Haisa. Ketika dia melihat Lindong sekali lagi menyerang dengan niat membunuh, Haisa dengan marah meraung sebelum buru-buru membela. Bang-bang, cahaya keemasan menyala. Kali ini, Haisa akhirnya mengerti mengapa Jinmu kalah begitu cepat. Dibandingkan dengan beberapa hari yang lalu, kekuatan Lindong telah bangkit sekali lagi. Ding! Tombak tulang Lindong dengan berat mendarat di pedang panjang di tangan Haisa. Kekuatan mengamuk meledak seperti gunung berapi, langsung menyentak Haisa puluhan langkah mundur. Pada akhirnya, dengan agak kasar dia menenangkan diri, tetapi wajahnya berwarna hijau dan merah, menunjukkan rasa malu dan takutnya. Ketika orang-orang di sekitarnya melihat betapa ganasnya Lindong, hati mereka menggigil sedikit sebelum mereka diam-diam memutuskan untuk tidak memprovokasi karakter seperti itu. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, kekuatan bertarungnya dan metode dendamnya menyebabkan rasa dingin meningkat di hati mereka. Desir, cahaya keemasan mengalir di mata Lindong, sementara kilatan emas berkedip di bawah kulit Lindong. Sosoknya bergerak karena serangan yang semakin hebat sekali lagi menyelimuti Haisa yang mulai kewalahan. Di bawah serangan Lindong, Haisa sangat cepat karena dia tahu akan kalah. Namun, sama seperti tombak cepat kilat Lindong akan melakukan pukulan fatal, kekuatan besar tiba-tiba menyapu dari jauh dan secara paksa mendorong Lindong mundur beberapa langkah dengan suara keras. Kekuatan tiba-tiba menyebabkan ekspresi Lindong menjadi sedikit gelap. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan sosok melayang dengan angin seperti Willow dari kejauhan, sementara suara lembut perlahan bergema di daerah itu. Temanku, mengurangi kelonggaran orang lain sama saja memberi dirimu waktu sesuai yang dibutuhkan. Aku harap kamu akan membiarkan masalah ini karena kerajaan Lingyun aku, ucap seseorang. Kekaisaran Lingyun, ucap Lindong. Ketika suara tenang itu menyebar ke seluruh area, ekspresi beberapa orang dengan lembut berubah. Segera, mereka berbalik ke arah sosok yang muncul di samping Haisa, mata mereka penuh ketakutan. Pria itu berpakaian putih dan terlihat cukup tampan. Ada pola seperti awan yang ditaburkan di pakaiannya, sementara senyum lembut dan santai tergantung di wajahnya. Dalam hal sikap dan penampilan, dia tidak buruk sama sekali. Tentu saja, apa yang menyebabkan semua orang takut kepadanya bukanlah itu, melainkan aliran getaran kuat yang dipancarkannya saat dia muncul. Dibandingkan dengan setengah langkah ke praktisi tahap nirvana seperti Haisa, getaran yang dia berikan jauh lebih kuat. Urat Lindong menyusut sedikit ketika orang ini muncul. Dia juga bisa merasakan betapa kuatnya pria berpakaian putih itu. Lindong, pria itu adalah Lingzi dari Kekaisaran Lingyun. Dikatakan bahwa sekali dia mengumpulkan pil nirvana yang cukup, dia dapat secara resmi menyerang tahap nirvana. Selain itu, Kekaisaran Lingyun mampu menyaingi kekaisaran peringkat tinggi tertentu dan kami tidak mampu menyinggung mereka. Wajah Motei berubah serius karena penampilan pria itu. Segera, dia mendekati Lindong dan berkata dengan lembut. Lindong tetap tanpa ekspresi. Dia juga tahu betapa kuatnya Kekaisaran Lingyun. Namun, itu tidak cukup untuk membuatnya merasakan rasa hormat seperti yang lain. Meskipun Lingzi cukup kuat, dia bukan seorang praktisi panggung nirvana asli. Bahkan jika mereka benar-benar bertarung, Lindong tidak punya alasan untuk takut padanya. Saudara Lingzi, ucap Haisa. Ketika Haisa melihat Lingzi muncul, kegembiraan muncul di wajahnya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Lingzi dengan santai melambaikan tangannya. Dia agak aneh menatap Lindong, sebelum dia dengan lembut tersenyum dan berkata, "Temanku, untuk acara yang terjadi malam ini, sepertinya Haisa mungkin salah."
Namun, Jinmu adalah dalang yang sebenarnya. Sekarang setelah kamu membunuhnya, kamu seharusnya bisa menghilangkan amarahmu juga. Bagaimana kalau kita melepaskan masalah ini? Suara Lingzi agak menenangkan. Sebelumnya, dia telah menyaksikan betapa kuatnya Lindong. Berdasarkan kekuatannya saat ini, di samping kekuatan kekaisaran Lingyunnya, Lindong sedikit ancaman terhadapnya. Namun, dia tidak ingin membuat musuh tambahan tanpa alasan, terutama pada saat ini. Karena itu, jika bukan karena fakta bahwa dia dan Haisa kembali, dia tidak akan masuk. Ketika kerumunan di sekitarnya mendengar kata-kata Lingzi, mereka cukup terkejut. Mereka secara alami tahu reputasi kekaisaran Lingyun. Namun, mereka tidak pernah berharap Lingzi untuk mengambil sikap berdamai seperti itu. Ekspresi Haisa juga sedikit berfluktuasi ketika dia mendengar kata-kata Lingzi. Pada awalnya, dia berpikir bahwa Lingzi akan membalaskan dendamnya. Namun, ketika dia mendengar kata-kata ini, dia tahu bahwa Lingzi tidak berencana untuk menyinggung Lindong. Fakta ini membuatnya merasa agak kecewa. Namun, dia secara alami tidak berani mengungkapkan emosinya yang sebenarnya. Lindong jelas kaget dengan nada berdamai Lingzi juga. Pada awalnya, dia berpikir bahwa pria ini muncul untuk membalas Haisa. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Lingzi, ekspresi wajahnya melunak. Meskipun dia tidak takut pada Lingzi, dia memiliki kekaisaran Lingyun yang kuat yang mendukungnya. Karena itu, dia secara alami tidak ingin menyinggung faksi yang kuat di saat ini. Segera, dia merenung sejenak sebelum dia berkata, "Karena kekaisaran Lingyun telah masuk, aku secara alami akan menghargai keinginan kamu. Aku bisa melupakan masalah malam ini. Namun, izinkan aku mengatakan ini dulu. Jika itu terjadi lagi, mungkin." Lindong tidak menyelesaikan kalimatnya. Namun, ekspresi dingin yang dia lemparkan ke arah Haisa mengungkapkan niat di balik kata-katanya. Haisa juga mengerti ini. Segera, ekspresinya berubah saat dia merasa agak tidak puas di hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia diancam di depan umum. Meskipun demikian, meskipun dia merasa tidak puas, dia masih cukup terkejut dengan fakta bahwa Jinmu dibunuh oleh Lindong. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa tingkat kultivasi Lindong lebih rendah dari miliknya, dia tidak berani menunjukkan niat bermusuhan terhadap Lindong. "Haha, sepertinya aku berhasil menonton pertunjukan yang bagus malam ini. Lingzi, sepertinya reputasimu tidak berpengaruh seperti yang kamu yakini," ucap seseorang. Sementara Haisa merasa tidak puas, tawa yang hangat tiba-tiba bergema ketika kerumunan menyaksikan beberapa tokoh menuju. Itu adalah Liu Yuan dari Kekaisaran Yuan Besar. "Hehe, aku tidak pernah menyangka orang seperti itu akan ditarik juga." Ketika kerumunan berbalik ke arah sosok yang datang, serangkaian bisikan segera menyebar. Semua orang tahu bahwa dua kerajaan paling kuat di kota yang adalah Kekaisaran Lingyun dan Kekaisaran Yuan Besar. Perhatian Lindong beralih ke pria yang bernama Liu Yuan. Dia memiliki punggung harimau dan pinggang beruang, sosok yang sangat berotot. Telapak tangannya sebesar beruang dan dia memberikan perasaan yang sangat tangguh dan menindas. Selain itu, dari getaran yang samar-samar muncul di tubuhnya, dia jelas pada tingkat kultivasi yang sama dengan Lingzi, dan begitu dia mengumpulkan pil nirvana yang cukup, dia akan dapat secara resmi menyerang tahap nirvana. Lingzi dengan santai melirik Liu Yuan. Dengan kecerdasannya, dia jelas bisa mendeteksi niat peradangan di balik kata-katanya. Kedua belah pihak jelas berselisih dan yang terakhir jelas berharap bahwa saingan mereka, Kekaisaran Lingyun, akan menyinggung lawan yang rumit. Tentu saja, jika dia benar-benar mengikuti keinginan Liu Yuan, dia tidak akan dipanggil Lingzi. "Liu Yuan, aku tidak perlu kamu ikut campur dalam urusan hari ini. Apapun yang kamu katakan tidak ada artinya dan akan lebih baik bagi kamu untuk tidak mengatakan apa-apa," ucap Lingzi. Setelah dia berbicara, Lingzi berbalik dan menangkupkan tinjunya ke arah Lindong. Meskipun kata-kata Lindong menyebabkan gatal di dalam hatinya, dia memilih untuk berbalik dan pergi. Setelah semuanya barusan, Kekaisaran Lingyun adalah salah satu kekuatan teratas di kota yang dan biasanya,
apapun yang dia katakan dan terlepas dari kekaisaran mana, dia tidak akan menemukan sikap seperti Lindong. Namun, meskipun ia merasa agak tidak senang, berdasarkan kecerdasan Lingzi, ia secara alami tidak akan mengungkapkannya. Anak yang arogan. Kenapa Big Senior sangat sopan padanya? Iya. Setelah kekaisaran Ling Yun kita muncul, dia tidak hanya gagal untuk meminta maaf, dia bahkan berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah dia berbalik dan berjalan pergi, beberapa anggota elit kekaisaran Ling Yun lainnya tanpa sadar menggerutu. Mereka adalah elit di kota yang dan semua orang harus menghormati mereka. Namun, sikap Lindong malam ini menyebabkan mereka merasa sedikit marah. Lindong hanya pada tahap manifestasi tingkat lanjut, namun ia mampu membantai setengah langkah ke praktisi tahap nirvana. Bisakah kamu melakukan itu? Lingzi melambat ketika dia mendengar kata-kata bawahannya, matanya menyipit saat dia dengan santai bertanya. Ketika mereka mendengar kata-katanya, bawahannya langsung kehilangan kata-kata. Dia mampu bertahan hidup bahkan setelah diburu oleh 5,5 langkah ke nirvana tahap iblis bis di tengah gerombolan iblis. Bisakah kamu mencapai itu? Ucap Lingzi. Kerumunan sekali lagi tertegun. Pada saat yang sama, arogansi di wajah mereka berkurang. Itu karena mereka tahu bahwa tidak ada dari mereka yang bisa melakukan apa yang telah dilakukan Lindong. Namun, itu tidak berarti bahwa anak itu dapat bertindak begitu sombong di depan Big Senior. Setelah beberapa saat hening, seseorang akhirnya berkata, alasan mengapa dia bertindak dengan cara ini adalah karena dia memiliki kualifikasi untuk melakukannya. Ada dua kemungkinan penjelasan di balik mengapa dia tidak memperlakukan aku dengan hormat. Yang pertama adalah bahwa dia bodoh. Atau, dia memiliki kartu truf yang memungkinkannya untuk tidak takut pada kekaisaran Ling Yun aku. Tangan Lingzi ada di belakang punggungnya saat dia perlahan menjelaskan. Kerumunan tertegun lagi. Penjelasan pertama secara alami adalah lelucon dan mereka langsung mengesampingkannya. Setelah semua itu, mereka bahkan tidak bisa mencapai apa yang telah dilakukan Lindong. Jika dia bodoh, lalu apa jawaban mereka? Kalau begitu, hanya ada satu penjelasan. Ketika pikiran mereka mencapai titik ini, kejutan dan kecurigaan muncul di mata mereka. Sangat sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa seorang anak dari kekaisaran peringkat rendah, yang mereka pandang rendah, akan benar-benar memiliki kartu truf yang memungkinkannya untuk tidak takut pada kekaisaran Ling Yun mereka. Setelah melirik Lingzi dan tokoh-tokoh yang berangkat, Lindong menarik kembali tatapannya. Ketika dia melihat tatapan bingung dari kerumunan, dia tahu bahwa pada hari-hari berikutnya, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Haha, teman ini benar-benar mengesankan malam ini. Nama aku Liu Yuan dan aku berasal dari kekaisaran Yuan besar, ucap Liu Yuan. Mata Liu Yuan menyapu tubuh Lindong, sebelum ia menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan hormat. Aku Lindong, ucapnya. Lindong tersenyum. Dia tahu bahwa kekaisaran Ling Yuan dan kekaisaran Yuan besar adalah dua faksi teratas di kota Yang. Di masa lalu, dia tidak memiliki kualifikasi untuk berteman dengan mereka. Namun, setelah acara malam ini, mereka sekarang terpaksa memperlakukannya dengan serius. Berdasarkan senyum Liu Yuan, Lindong bisa merasakan bahwa dia ingin berteman dengannya. Bagaimanapun, dimanapun kamu berada, kekuatan adalah hal yang paling penting. Di waktu berikutnya, Liu Yuan berbicara dengan Lindong sebentar, sebelum dia tersenyum dan pergi. Hehe, Brother Lindong, kamu memiliki reputasi yang kuat sekarang. Bahkan kekaisaran Ling Yun dan kekaisaran Yuan besar terkesan olehmu. Ketika dia melihat Liu Yuan pergi, Mo Tei tersenyum dari samping saat dia dengan iri berkata. Lindong tersenyum, tidak terlalu senang dengan kenyataan ini. Meskipun kedua kerajaan ini mungkin tampak tak terkalahkan di mata Mo Tei, menurutnya, mereka baik-baik saja. Karena itu, dia tidak terlalu terkejut dengan sikap hormat Lingzi dan Liu Yuan. Mari kita mengatur ulang diri kita sendiri. Begitu fajar tiba, kita harus melanjutkan perjalanan, ucap Mo Tei. Setelah acara malam ini, kata-kata Lindong tanpa sadar telah menambah bobot dalam kelompok mereka.
Karena itu, ketika mereka mendengar kata-katanya, Mo Tei, Tang Xuan dan yang lainnya tersenyum sebelum mereka menganggukkan kepala. Samar-samar, sepertinya inti kelompok telah bergeser dari Mo Tei ke Lindong. Mo Tei yang berotot namun intuitif melihat perubahan halus ini juga. Namun, dia tidak keberatan. Karisma dan kekuatan yang Lindong tunjukkan itu cukup baginya untuk mengakui bahwa yang terakhir layak di posisi ini. Setelah malam yang berdarah, sinar matahari akhirnya menembus kegelapan, menandakan akhir malam. Ketika mereka menatap puing-puing dan mayat-mayat berserakan di sekitar dan mencium bau busuk berdarah di udara, beberapa orang merasa seperti mereka telah selamat dari bencana. Namun, perasaan ini cepat tersapu oleh perasaan yang penuh harapan, karena semua orang tahu bahwa hari ini adalah hari mereka akan mencapai harta berlimpah lembah granit guntur. Karena itu, selama mereka bisa mendapatkan harta dari sana, risiko kali ini akan terbayar. Lalu, bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.